Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita, The Humanities Project yang didukung oleh Visip Unpad. Oke, di sini sebelum kita mulai ya podcast dan kita mau mendiskusikan sesuatu yang seru banget nih hari ini dan sangat dekat ya dalam keseharian kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke tema utamanya, kita kenalan dulu ya. Aku Hanun dan di samping aku ada Zen, halo. Dan juga di samping kanan ada Padel. Oke, dan yang terakhir Jordi. Oke. Kami berempat adalah dosen atau pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Oke, kita langsung masuk aja ya ke tema seru hari ini. Kita hari ini mau membicarakan apa, Mas Zin? Kita mau ngebicarain hantu, teman-teman. Oke, hantu ya. Ini kebetulan banget ya, ini atmosfer di ruangan ini gimana nih, Mas Jody dan Mas Fadel? Berhantu ya? Gimana penerawangannya? Kerasa ada vibes Ini apa sedang gitu? nerawang ini, sedang Nerawang. Oke. Cukup terang ya? Cukup. Oke, cukup terang karena ada bantuan lighting ya. Ini kalau nggak ada juga serem nih kayaknya. Oke, kita ngomongin hantu secara general dulu kali ya. Hantu di Indonesia itu ada banyak banget ya. Betul. Dan dari berbagai daerah itu punya kekhasan iya, kayak makanan khas juga ada hantu Hantu khas. khas daerah juga. Nah, coba kita ngomongin secara general dulu. Sebenarnya hantu itu apa sih? Hantu itu apa? Mau dari siapa? Kalau menurut aku, Mas Zen. Oke. hantu itu entitas yang lain aja gitu, yang Oke. kita kenal. Dan menurut Mbak Hanun gimana? Entitasnya benar entitas yang selain dari yang mortal ya. Jadi dia sudah tidak bisa masuk ke dalam kategori apa ya, makhluk hidup. Jadi di other apa ya? Jadi ada othering di situ ya. Jadi hantu itu bukan manusia gitu. Tapi bisa mungkin wujudnya dipersonifikasikan sebagai manusia, tapi bukan manusia juga. Gitu. Menyerupai manusia. Menyerupai manusia. Ayo, Mas Padel. Hantu ya pada dasarnya kan paling banyak orang paham itu hantu itu sesuatu yang menakutkan. Iya, betul. Kayak haunted gitu kan ya. Ada banyak, kalau bahasa Inggris kan banyak asal katanya ada haunted, Iya. ada ghost, Iya, betul. ada apa gitu ya. Ya paling ya sesuatu yang menakutkan lah ya. Dasarnya itu ya. Ya, kayak dasar dari hantu itu gitu. Mas Jody sendiri gimana tuh, Mas? Kalau aku buat ini jadi tangible ya. Dompet kosong. Dompet kosong terus tiba-tiba lupa sesuatu. Iya, itu kan menakutkan ya. Iya, itu menakutkan ya. Sebetulnya kan itu rangkuman dari ini kan, entitas yang tidak terlihat Iya, gitu ya, betul. yang tidak mortal. Tidak mortal. Terus, nah itu apa sih maksudnya entitas yang tidak terlihat, yang tidak Itu kayak yang tidak dompet mortal? kosong kan tidak terlihat. Nah, itu kan tidak Oh iya, terlihat. dompetnya kelihatan. Terus yang tapi menakutkan isinya kan, nggak ada. Iya, dompet betul kosong. sekali. Gitu kan. Gaji. Gitu. Gaji. Iya. Baik. Oke, ini harus jadi blooper sih. Nah, Oke, udah ngomongin soal hantu, berarti kita akan juga ngomongin tentang ini yang sangat disukai ya oleh masyarakat Indonesia. Karena kayak setiap bulan ada aja nih ya film horor. Ada. Kita tuh suka banget sama film horor, jadi udah kayak apa ya? Udah kayak Obat ya? Obat untuk kayak aduh ngapain ya? Bete nih, nonton film horor aja. Makan sambil nonton film horor. Kalau main ke mall, ke bioskop nontonnya horor juga. Oke, kita ngomongin film horor. Ada kalau menurut mas-mas di sini ada nggak ya perkembangan film horor di Indonesia itu perbedaan dari mulai masa kita bisa sebut ya Orde Baru gitu ya ke yang lebih modern sekarang, itu perubahannya ada yang signifikan. Nah, perubahan yang seperti apa tuh yang kita bisa lihat dalam perkembangan film horor Indonesia? Bisa mungkin kita mulai dari Mas Jody ya, karena Mas Jody ini sangat sering meneliti tentang film. Bagaimana nih, Mas? Kalau teringat tadi ya balik lagi sama kok orang Indonesia suka nonton horor ya? Apa bedanya nonton horor sama makan seblak sih? Ya kan? Nah. Sama-sama artinya menimbulkan adrenalin dan memacu jantung ya. Betul. Memacu jantung. Jadi kok orang Indonesia suka sekali tuh sama jantungan? Ya, itu salah satu pertanyaan yang sangat menarik sebetulnya. Kenapa kok kita harus bayar mahal-mahal nih sebelum ke Orde Baru ya? Iya. Harus bayar mahal-mahal nonton film horor gitu ya, duduk di bioskop bareng pacar, anak, istri, tetangga mungkin gitu ya. Mereka untuk nonton bareng gitu ya. Padahal kan kita nonton cuma nonton jump scare doang ya, tiba-tiba Iya, Jaws betul. hantu gitu.
Tiba-tiba dari sana wow gitu ya. Tiba-tiba dari sini wow gitu ya. Kan berarti ada apa nih gitu ya di masyarakat kita. Ada fetisisme terhadap apa ya? Being scared gitu ya. Apakah being scared? Ketakutan itu jadi sesuatu yang adiktif ya. Adiktif gitu ya. Apakah itu sama halnya dengan obat gitu? Betul. Ya. Mungkin kalian juga mungkin sakit perut langsung nonton film. Gitu ya Mas Padel tadi. nonton film horor. Iya. Gitu. Paling nggak bisa nonton film horor saya. Saya nggak bisa nonton film horor. Nah, jadi film kita berkembang sebetulnya dalam horor ya, terutama genre horor. Bagaimana tahun 1971 kita mulai dari periode Orde Baru ya. Ada film Lisa itu tentang kuntilanak. Terus kita melaju lagi ada Susana gitu ya. Itu juga tentang kuntilanak. Kita melaju lagi kuntilanak 1, 2. Kita maju lagi sampai sekarang ada film Makmum. Itu ada keterkaitan nggak? Kalau kita bisa lihat perempuan jadi kuntilanak, terus ada pemuka agama gitu ya, terus mereka dibaca-bacain, terus mereka hilang dari muka bumi masuk kembali ke neraka gitu. Nah, sebetulnya ada yang direvisi, ada yang masih sih, gitu. Ya. Tapi sebanyak-banyak kok dilihat dari penjelasan Mas Jordi sebelumnya ya, oh pasti hantu-hantunya tuh kuntilanak yang memerankannya perempuan nih. Nah kira-kira kenapa ya kok masyarakat tuh suka atau mau mengonsumsi perempuan sebagai hantu gitu, dan ditampilkan sebagai sesuatu yang menyeramkan, sebagai monster atau monstrositas seperti itu. Dan juga kebanyakan hantu-hantu yang kita lihat di film itu pasti punya ini ya, tragic background ya. Iya. Sebelum dia menghantui itu pasti ada masa di mana dia itu mortal, dan itu juga biasanya perempuan hantu itu mengalami kekerasan kah, dan yang lain-lain juga. Kayak contoh ada film Lawang Sewu, saya masih ingat banget gitu. Nah dia tuh jadi korban karena dia dibunuh oleh pacarnya dan hamil di luar nikah. Banyak itu kayak banyak banget ya. Itu ya. Itu bisa banget formulanya iya, ya. apalagi kalau untuk Susana ya, kita Susana itu kan the queen of horror films gitu ya. Malah di remake loh. Iya, di remake juga. Una Maya pemerannya ya. Dan sayangnya untuk remake itu ya masih ini ya, plotnya itu masih sama ya dengan yang lama. Mungkin ada perubahan di aspek-aspek yang lainnya. Tapi ya sedikit sebenarnya, selain berbicara tentang perempuan gitu ya, karena kita sering paling laku gitu ya, salah satunya di Indonesia kan kuntilanak gitu kan, pocong. Terus sempat tahun 2000-an itu kan jelangkung. Itu kan sebenarnya non human gitu ya. Bukan orang gitu. Karena dia benda tapi ada di luar kita. Tapi pernah juga ada satu tren di Indonesia, itu masih tahun 2000-an awal, itu pernah saya nonton film judulnya Kereta Api Manggarai ya. Oh iya, tahu banget lagi itu filmnya. Itu tuh kalau kita lihat-lihat sebenarnya film itu dibuat ketika komuter lain itu belum sebagus sekarang. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang sih kayaknya film Indonesia tuh ciri khasnya ya, ketika ngomongin hantu kadang-kadang nggak pakai gender. Mereka bicara tempat. Nah, bicara tempatnya tuh mungkin gitu ya. Mungkin gitu bisa jadi pada masa itu, jujur aja sih, saya pernah satu masa waktu habis lulus SMA atau SMP gitu ya, itu pernah naik kereta api yang belum komuter lain. Itu kan masih bangkunya tuh bangku plastik. Jadi depan warna biru gini ya? Warna biru gini. Enggak, tapi dari plastik apa tuh? Nggak inget sih. Karbonat Ingat gitu nggak? ya. Nggak. Polikarbonat gitu. Nah, tapi waktu masuk ke gerbong itu segala macam ada, bukan orang doang. Ada kambing. Kambing. Daun singkong gitu ya. Belum ngerasain ya? Belum pernah ngerasain. Itu waktu awal-awalnya 2012 itu masih ada. Itu 2012 masa transisi. Waktu pertama kali KRL komuter lain itu belum ada sebanyak sekarang gitu. Masih ada 1-2 unit lah. Nah, di masa itu kereta itu sesuatu yang menakutkan, karena itu tuh tempatnya orang miskin, maksudnya orang yang kurang punya ekonomi ya, karena dia rata-rata yang di dalam kereta itu tuh ada satu, dulu tuh rawan pencopet, Betul banget itu. Kedua banyak pengemis gitu ya.
yang bahkan masuknya aja dia nggak bayar beli tiket kereta karena tiketnya tuh masih pakai kertas. Di Karcis ya? cekrek-cekrek gitu Iya ya. masih karcis dan itu tuh bisa lolos aja gitu. Iya. Dan waktu itu pun masih banyak kejadian. Salah satunya pernah itu teman saya, dia kan orang Depok, dia anak Komuter banget dari anak SMA. Dia waktu mau berangkat ke sekolahnya dari Depok itu kan mesti naik KRL. Nah dia tuh emang namanya anak SMA ya nekat gitu ya. Dia nggak mau bayar lah. Jadi akhirnya dia naik di atas gerbong, di atas. Oh. Itu kita susah ngebayangin ya karena itu nggak mungkin Nggak real ada ya, terjadi sekarang. Iya. dan itu tas dia tuh sempat Tapi itu kebakar. terjadi. Tapi itu pernah Itu terjadi. kejadian. Jadi memang dulu tuh kenapa mungkin ya saya beranggapan kenapa sih film Kereta Api Manggarai itu pernah bisa jadi satu film horor itu karena memang mungkin saat pada masa itu orang-orang banyak punya imajinasi gitu ya, punya bayangan bahwa kereta itu menakutkan karena tempatnya orang-orang miskin gitu. Kelas lah isu. Iya. Ya, ada isu Dan kelas. itu juga jadi kritik ya sebenarnya ya. Apalagi kan itu filmnya diproduksi di tahun 2000-an ya. 2000 di atas tahun 2010 gitu ya. Itu berarti jadi kritik karena mungkin kalau ini balik lagi ke masalah adanya perubahan apa ya? Seperti bukan ideologi juga ya. Tapi perubahan tema ya horor dari masa transisi Orde Baru ke reformasi dan terus sampai sekarang itu karena untuk censorship itu contohnya itu kan sangat ketat banget ya itu zaman Orba. Terus ketika film horor sudah mulai berkembang pasca Orba itu mulai muncul juga film-film gore gitu kan. Itu jadi ya film-film gore yang banyak kayak Rumah Darah yang itu. Iya. Sebetulnya gore itu bagian horor juga loh. Iya, bagian horor. Iya, bagian horor. Bagian horor tapi ada perbedaan dalam apa ya dalam mungkin genre-nya karena meskipun film Susana ya yang horor itu juga pasti ada aja pesan yang harus kita sebagai penonton itu harus dipetik gitu karena nggak bisa bikin film nggak ada pesannya. Pasti ditanya apa Iya, nih hikmah apa dari nih nonton hikmahnya? ini. Berarti Iya. karena apalagi untuk yang film-film kayak apa ya Beranak Dalam Kubur itu Susana bukan ya? Ya. Iya, Iya. Beranak Dalam Sundel Kubur bolong ya, ya. iya Sundel Bolong itu juga kan pasti juga ada pesannya gitu dan Pesan ketika kalau misalnya di remake sekarang mungkin kalau di film-film sekarang itu bukan berarti mengesampingkan ya tapi tapi lebih subtle gitu kelihatannya dibandingkan Pesan dengan moralnya. ya pesan moralnya dibandingkan dengan film-film yang di masa Orba. Makanya itu untuk kritik-kritik itu mungkin baru munculnya itu kan ya kayak Kereta Api Manggarai itu berarti juga mengkritik tentang infrastruktur ya kan itu jadi memakan korban jiwa itu. Tapi sebenarnya saya menarik tuh dari pertanyaan Mas Fadil, pernyataan Mas Fadil penjelasan, oh ada kereta Manggarai, oke jadi di Indonesia juga apalagi di acara-acara TV tentang hantu ini diangkat kebanyakan dari katanya dalam tanda kutip kisah nyata. Nah banyak korban saat itu, saya masih ingat waktu SD apa ketika SMP korban di stasiun di Pawedang, jadi anak-anak Oh, iya, naik iya. ke kereta. Iya. Terowongan itu nggak sih? Terowongan Iya, itu, terowongan dan itu. dia Betul. dan banyak yang meninggal. Oke. Itu kita jelas kita berduka cita ya. Nah, tapi ada juga stasiun TV yang menayangkan membawa paranormal gitu ya dan ke bawah oh di sini diilustrasikan gitu. Terus bahkan sampai disebut namanya. Bukankah itu suatu tindakan yang kayaknya kalau saya ada jadi keluarga jadi korban Tidak gitu etis ya. ya. Tidak etis Nggak gitu. etis, betul. Terus diilustrasikan korbannya gini gitu. Walaupun si paranormal belum pernah bertemu dengan Betul, korban, iya. tapi kan Iya. dia bisa Jadi ada mengimajinasikan itu. rekonstruksi Nah. sejarah, tapi dari sudut pandang siapa nih? Kan Iya. dia kayak menjelaskan, oh ini saya seperti bisa berbicara ya dengan para korban-korban ya, tanda kutip. Ini jadi tuh masih merasa sedih. Nah ini Dan- siapa yang ngomong ini? Iya, dan Ini siapa yang kerasukan, bicara gitu. nih? Nah, kalau misalkan kalau saya jadi keluarga korban di kota, oh arwahnya sudah tenang lah. Kok tiba-tiba dia merasuki orang lain gitu. Lo kok dia bisa dilukis Iya, gitu ya, Iya, bergaya lagi kan betul. dilukisnya. Dan jadinya gimana ya? Jadi Sebuah ambiguitas kan. selain itu juga kan ini masuk lagi ke dalam jadi kita mengopres ya. Mengopres para arwah itu ya kalau memang ada gitu ya dan terlihat karena mereka pun juga nggak bisa ngomong lagi karena kan mereka bukan sesuatu yang mortal dan nggak akan bisa punya ide punya jadi nggak ada agency juga karena agensinya itu harus melalui ada Perantara. Perantara gitu, manusia. harus ada mediumnya. Ada medium. Ya kalau aku sih ngomongnya gini, pertama-tama ketika bicara mengenai hantu dan mungkin ada teman-teman tahu ya jurnalisa gitu. Bagaimana sebetulnya jurnalisa di situ berkomunikasi dan mungkin ada komentar lain ya nanti berkomunikasi dengan hantu
itu seakan-akan dia memberikan agensi gitu terhadap hantu itu. Jadi dia memanusiakan Iya. jurig ya. Iya, Hantu. banyak juga. Jadi Banyak. alih-alih memanusiakan manusia, ini memanusiakan jurig ya. Manusia, Iya. hantu. Hantu. Ternyata hantu ini sebuah entitas yang punya banyak cerita. Aku pernah ini keliling kota Bandung. Kota Bandung itu kan punya bandros ya. Betul. Bandros itu kayak apa bis tour lah. Nah, si bis tour ini ternyata ada satu paket yang hanya dioperasionalkannya itu malam Jumat. Untuk bicara mengenai urban legend Iya. Kota Bandung gitu. Ada temanya sendiri. Ada tema. Sendiri. Urban Legend Kota Bandung. Jadi dia ceritakan di sini ini adalah jalan Bahu Reksa. Dulu di sini ada ambulan Bahu Reksa katanya. Nah, ambulan ini kalau malam sering muter-muter sendiri Kota Bandung katanya. Tapi kenapa ambulan itu kembali lagi ke Bahu Reksa gitu? Padahal kan rumah sakit nggak di sana doang gitu. Iya, banyak Kan? banget ambulan iya. Iya. Iya, banyak banget. Dan itu kan bisa kita tahu bahwa oh ternyata di daerah itu dulu pernah kejadian ini dan ini, dan sebetulnya kan itu adalah kesejarahan yang belum pernah terceritakan lah oleh masyarakat sekarang gitu. Dan itu bisa diceritakan dengan penanda hantu gitu. Oh, penanda. Yang ada di daerah-daerah Iya, itu. betul. Salah satunya tadi Manggarai. Masih ingat dulu ya di iklan azan itu ada kuntilanak berdiri. Di salah Yang itu heboh banget di, ya, kayak di dulu tuh. stasiun kereta Manggarai kan. Pas azan maghrib lagi. Ajan. Iya, Dan pas maghrib. maghrib lagi. Itu kayak, iya itu inget kalau yang itu ya, karena heboh banget. Berarti kita udah ngomongin tentang haunting ya. Tentang haunting ini menarik banget ya, ngomongin tentang akun-akun YouTube atau creator ya yang untuk topik atau niche-nya itu memang menginvestigasi. Misalnya ke tempat-tempat yang tadi bersejarah tapi menekankannya itu pada mistisismenya gitu, pada ada hantunya gitu. Nah, ini kita yang membuat saya menarik itu kalau misalnya lagi ada investigasi ke tempat-tempat bekas kolonial. Oke. Ya. Kolonial nih, misalnya kebun karet kah atau gudang zaman Belanda dulu Gudang ya. mesiu. Iya, atau Iya. museum. Itu ada yang menarik loh. Menarik kenapa? Karena ada perbedaan ketika kita itu berbicara tentang hantu luar negeri ya, hantu orang-orang Belanda dengan hantu lokal kita. Oh, cara menarasikannya ya. Iya, cara menarasikannya itu beda. Misalnya kalau saya pernah nonton itu ya, salah satu video itu masih menggunakan sebutan menir. Padahal nggak ada menirnya, itu maksudnya itu kan lagi mencari sosok hantu itu kan. Betul. Jadi kalau digambarkannya pun mereka itu seperti masih masih punya Pakai jas gitu. Pakai jas. iya pakai jas, terus Dasi. sangat berbeda kan dengan Appearance-nya tuh Klimis. tidak monstrositas appearance-nya lah. iya, Ya. tidak semonster genderuwo gitu atau pocong ya. Yang disebut. Berarti ada jenjangnya juga nih di hantu-hantu Iya, ini. dan ketika mengadres Poskol ya. ini masuknya pas kolonialisme Iya. ya. Berarti karena ketika mengadres para menir dan noni-noni Belanda itu pun ada lebih lebih ada kesantunan. Ya. Santun. Kesantunan seperti seakan-akan kita sedang bertamu di rumahnya. Iya, kayak misalkan kalau yang hantu-hantu Iya, lokal lebih rendah. Iya, meskipun bukan berarti nggak permisi ya. Tapi kan kadang ya permisi ya, ini siapa aja, tapi masih ada, kita bisa melihat bekas-bekas penjajahan itu juga Di imajinasi iya, hantu kita ya. diimajinasikan. Di memori kolektif ya. Iya, Memori jadi dan dia itu biasanya ada di tempat-tempat yang juga bekas bekas kayak kebun itu kan. Mereka itu kan ini ya, kita ya kalau ngomongin Pemiliknya, misalnya. pemiliknya kan mereka gitu. Jadi seakan-akan mereka tuh masih memiliki tempat itu. Walaupun sudah meninggal sejak berapa tahun lalu. Sedangkan kalau dan selalu terikatnya di satu tempat. Nggak kayak misalnya kuntilanak yang kadang ini soalnya kuntilanaknya tuh nggak dari tempat ini tapi dia terbang gitu misalnya karena pohonnya ditebang. Iya. Nah, Iya. jadi aku kritik itu berarti. Iya. Nah, Oh, berarti setan kita nomadik ya? iya, nomadik. Iya. Nomadik dan lebih serem mukanya karena nggak pakai jas ya. Mereka nggak punya kekuatan untuk bisa memiliki tempat kejadian di mana mereka mati gitu. Iya, karena ketika ada pohon yang ditebang, terus ada yang tiba-tiba di rumah sebelahnya kerasukan, itu yang disalahin bukan kita yang menebang pohonnya. Iya. Kenapa setannya pindah? Iya. Dan kayaknya gitu ya, kalau ngelihat setan-setan lokal tuh bisa menempati pohon-pohon gitu ya, rumah yang sudah ditinggal, tapi Iya. setan-setan Belanda nggak pernah nih, wah di pohon ini kayaknya ada setan Belanda. Ada menir siapa? Ada menir siapa, Karena gitu. kalau misalnya noni Belanda ada di pohon, namanya bukan noni, kuntilanak.
Nah di Belanda tuh nggak mungkin ada dia kayak hihihi gitu ya. Nggak mungkin. Tapi sebenarnya ada nggak sih dari mas-mas dan mbak-mbak ini yang Iya. punya pengalaman pribadi gitu? Coba Mas. Coba. Mas Nah Fadel. ini Coba Mas coba Fadel. ya. Mas Fadel kayaknya banyak nih. Dulu pernah waktu SMA. Jadi malam-malam lagi apa namanya? Waktu itu lagi kok zaman kalian masih ada ospek nggak sih? Ada lah. Mos. Emang kita beda Namanya berapa mos tahun ya? nih? Ini ospeknya sampai malam-malam itu loh. Enggak sih Oh. kayaknya. Jurit malam. Nah itu gila Udah ya nggak berarti ya. boleh kayaknya. Jadi jurit malam itu. Jadi yang pura-pura jadi hantu. Oh, pura-pura jadi. Kakak seniornya tuh misalkan nanti dia ngasih sekolah nih tiga lantai. Nanti ada yang jadi hantu di Oh ruangan dulu mana. juga kayak gitu sih ada. Dulu ya itu apa namanya istilahnya tuh yang nggak boleh lah gitu ya karena kan udah nggak ini pokoknya uncivilized banget lah zaman itu. Civilized. Nah, tapi yang menarik adalah waktu itu ya pernah mungkin gitu ya waktu itu kadang-kadang pernah waktu itu lagi abis beberapa waktu yang sebelumnya tuh pernah nonton film Kong Gorilla gitu kan. Oh, tapi Kong. waktu itu sering kebayang-bayang gitu sering Iya. kebayang-bayang. Tapi pada waktu kejadian mujurit malam itu ngelihat kayak monyet gitu di pohon. Oh. Terus dia tuh saya punya sugesti dia tuh teriak. Tapi kan itu ternyata cuma imajinasi. Oh berarti juga. dia nggak beneran teriak nih? Nggak Oh beneran oke. teriak. Ini balik lagi nih ke tadi pernyataannya Mas Jordi ya tentang kenapa kita sangat addicted banget Hantu. sama being scared Being gitu ya. scared. Mungkin ada personal personal story kenapa karena kalau kita ngebahas itu ya tadi pernyataan itu kan bisa dari berbagai perspektif ya. Kalau dari personal itu bagaimana tuh? Kenapa sangat seneng banget untuk merasa takut itu? Sebenarnya kalau menurut ini, kalau nggak salah saya pernah baca di artikel, otak manusia tuh suka dengan sesuatu yang ketidaktahuan gitu. Oke. Iya, jadi kayak cari meaning dulu. Meskipun tidak ilmiah, tidak logika, tidak logis, tapi kan meaning tidak harus Ya. logis gitu. Selama diakui dan diterima, ya Diterima. nggak masalah gitu. Nah, kayaknya kalau misalkan kayak misalkan gitu, nggak boleh nih duduk atau beristirahat di bawah pohon gitu. Katanya ada penunggunya, terus bisa menyebabkan pingsan dan sebagainya. Ternyata betul bisa menyebabkan pingsan. Ada hantunya atau tidak tahu. Nggak tahu. Tapi ternyata kalau malam-malam pohon tuh yang dikeluarkan bukan oksigen tapi karbon dioksida. Jadi menyebabkan hal-hal seperti itu. Tapi kan untuk mungkin masyarakat zaman itu belum bisa menerima atau mencari tahu informasi yang ilmiah demikian gitu. Jadi yang penting ada informasi, kejawab aja dulu. Gitu. Iya, betul sih. Betul. Secara ini ya epistemologis mereka yang melihat itu. Epistemologis. Nah itu kalau bicara berkenaan dengan sesuatu yang menakutkan ya tadi making meanings dan lain sebagainya. Ternyata masyarakat modern itu melihat hantu itu sebagai ketidakpastian gitu, masa depan. Kalau kata saya ya, Iya. pada aku ketidakpastian masa depan, kita nggak tahu masa depan kita akan jadi apa gitu, maka Sekarang aja juga pasti. sekarang aja nggak pasti ya. Merasa pasti nggak? Ya ambiguitas, ya volatile gitu ya apa lain-lain gitu. Jadi itu adalah sebetulnya proyeksi dari ketakutan kita terhadap sesuatu yang datang itu dan tidak pasti gitu. Jadi kan kemunculan hantu dalam film itu nggak pasti kan. Tiba-tiba wah ini pasti muncul hantu nih, ada buka pintu sendiri. Pas kita masuk, oh ternyata nggak ada hantunya. Iya. Tapi kan kita udah siap-siap untuk takut nggak sih? Untuk Itu kan siap-siap. nggak pasti sebetulnya gitu. Kayak di ruang prodi ya. Jadi krisis. Jadi krisis Udah ini ya. trajektori doang. Manusia krisis manusia modern. Oke, Ada yang mau ditambahkan? ada yang mau ditambah? Kalau ini tadi sih sebenarnya nambahin untuk yang tentang personal ini ya. Karena kadang kalau di keluarga saya nih ya, ini sekedar cerita aja gitu ya. Kayak banyak perselisihan ya sekeluarga mana sih kalau udah ngomongin keluarga besar nggak berselisih gitu ya. Bukan Tapi keluarga. bisa jadi satu lagi kalau ngomongin setan. Oh iya. Oke, kita lanjutin ya tadi. Ini kayaknya ada cut ya. Ini namanya Pocong Pak Jordi. Pocong tadi. Pocong. Iya. Oh ya pocongnya Mas Pocong. Jordi ya. Yang kayaknya sih waktu itu abis takut karena UN.
Setuju betul. Itu akumulasi ketakutan Iya. itu diwujudkan dalam bentuk pocong. Oh ya. iya, betul. Iya, tapi kenapa pocong ya? Kan banyak jenis hantu gitu. Dirilis ya. Dirilisnya. Tapi pocong itu masa depan kita kan, bagi yang muslim. Oh, Bagi yang muslim imagine. berarti kita imaginenya. ketakutan terhadap kematian nggak sih? Iya, kita Kan nggak takut. Afterlife ya. Karena nilai ketidaktakuan. uan, dulu ada uan ya? Iya. Ya uang Ya, kan. nilai uan itu kan kayak kematian buat kita. Iya. Zaman SMA. Masuk SMP atau SMA kemana nih Kalau habis sekarang ini? kan berdampak Dan ya. ketidaktahuan sih, karena nggak tahu pas atau enggak gitu, lulus atau enggak Iya. kan Iya. juga Dan suatu. menentukan hidup mati nggak sih? Iya, betul Iya. banget. Ya lulus enggak gitu ya. Dan yang paling dekat sama kita ya kematian itu ya apa ya, kain kafan. Karena Iya. kita mungkin dari kecil Taunya kain khususnya kafan. Iya. yang biasa Betul. punya tradisi ngaji itu ya, kita taunya yang kematian itu ya dekat kain kafan. Iya, kan. Tapi sekarang tuh sebenarnya ada mulai saya nggak tahu ya bisa dibilang dekonstruksi atau tidak. Jadi hal-hal yang kain kafan yang seram tadi dikaitkan dengan pocong kematian. Tapi ada juga di TikTok live jual Gue kain suka nonton kafan. lagi. Ya Iya, kan? Terus jadi- dia memerankan sebagai jenazah gitu. Ayo kak di order nih, ini bagus loh, dijamin Oh, nggak ada yang iya. pernah customer kita nggak ada yang pernah komplain Jadi ya. jadi opportunity ya kain Iya. kafan itu ya. Iya, Dit. jadi Jadi awalnya sesuatu yang- pocong tuh jadi sesuatu yang Ancaman. komito. Ya awalnya ancaman. Ancaman. Sekarang Sekarang komito. jadi Iya, mungkin ini kayak genre ini ya, film horor kalau digabung sama komedi itu ya. Iya. Itu kan Oh, kayak Agak Layan itu kan juga ada Nah, horornya Agak Layan kan di itu kan dalamnya. juga ya. Jadi kayak terus satir juga, tetap satir juga sih ya sebenarnya. Tapi yang masih belum masuk akal sampai sekarang ini sih. Sebetulnya film Abadi Nan Jaya itu baik. Bagus banget gitu ya. Tapi kok ada zombie di Indonesia ini? Apakah itu bisa kita sebut sebagai apa namanya wajah baru horor Indonesia? Iya. Iya. Oh, Bisa nggak tuh? zombie. Wajah baru yang juga terinfluence juga dari Udah pada nonton Abadi Nan Jaya? udah. Udah. Saya aku belum. Tapi jujur aja, hanya setengah. Tidak bisa dibilang ya ini karena personal ini ya, personal liking saja sih. Ya, zombie. Zombie. Yang kita tahu kan zombie ya, zombie mungkin Walking Dead ya. Walking Dead. Kalau Resident Evil, terus Train to Busan kalau di Korea. Iya. World War Z, World War Z. The Last of Us yang The Last yang of hype juga Us. di game dan film. Tapi ternyata di akulturasi ke budaya kita gitu. Ada jamu, ada zombie. Dan memang pada kesel ya sama Abadi Nan Jaya karena nggak realistis. Justru ya kekeotikan itu ya akan terjadi kalau misalnya memang ada zombie di sini, karena kita juga nggak ada prepare. Kayak misalnya disaster aja emang kita prepare. Oh, sebuah kritik justru. Iya, sebuah ya. kritik justru memang karena dari aparatnya juga nggak punya plan untuk misalnya evakuasi, terus juga dari warganya itu tidak punya apa ya pemahaman tentang ada yang menular gitu ya, contagious disease gitu. Itu menarik tuh yang tadi Mbak Hanun katakan bahwa ketidakhadiran pemerintah di masyarakat kan. Jadi menghadapi disaster. Iya, bagaimana? Jadi memang ya chaos banget ya kayaknya. Memang akan kayak gitu ya, apalagi kalau di desa ada zombie tiba-tiba. Iya. Contoh yang kemarin ketika tahun 2020 ada COVID-19 Nah. di Depok gitu ya, tiba-tiba muncul babi ngepet gitu. Iya. Iya kan? Oke, semua kita mengetahui kayaknya nggak mungkin ada babi ngepet. Iya, tapi oke, on the surface iya tidak masuk akal. Tapi kalau kita tahu lagi babi ngepet berkaitan dengan ekonomi. Betul. Terus kehilangan banyak uang ya kan, Uang. ekonomi. Betul. Masyarakat turun tuh. Lesu. Nah, lesu, ekonomi tidak bergerak. Ya. Nah, tidak hadir pemerintah di saat itu gitu ya. Nah, jadi akhirnya mereka harus menyelesaikannya dengan apa? Ya meskipun tidak menyelesaikan tapi ada jawaban yang bisa dipegang lah. Itu ada babi ngepet disalahkan. Tuyul. Tuyul. Tuyul juga tuh. Kan sebenarnya ketidakpastian ya. Ketidakpastian. Ekonomi, ketidakpastian ada penyakit endemik, epidemik gitu ya. Kejadian luar biasa dan lain-lain yang sebetulnya pemerintah dan masyarakatnya masih gagap ya. Gagap ya. Gagap. Contoh lain misalkan kita bicara sundel bolong, gimana sih pemerintah ternyata masih gagap menangani ibu yang ingin melahirkan gitu. Gitu ya. Ternyata masih akses terhadap kesehatan terhadap ibu-ibu yang hamil itu belum sepenuhnya terjamin gitu loh. Sampai makanya ada film-film kuntilanak dan juga sundel bolong gitu yang lahir lewat belakang. Iya, sebenarnya sama juga dengan kuntilanak ya, kalau yang diperkosa gitu ya, Ya. yang meninggalnya karena Akses keamanan juga kan. seksual itu kan juga sebagai kritik ya terhadap masyarakat kita yang apa ya, Patriarkal. yang patriarkal dan juga punya Tendensi menyalahkan tendensi korban. Dan- victim blaming juga dan perempuan yang biasanya memang digambarkan sebagai
efeknya meskipun pada akhirnya juga tetap memonsterkan perempuan ya. Iya. Meskipun ada kritik itu, jadi ya ada layernya sih. Dan awalnya yang dia jadi korban, oke, dia korban pemerkosaan, kemudian jadi hantu, kuntilanak, sundobong dan sebagainya, tapi membalaskan dendam Iya. itu jadi pelaku gitu. Karena itu sebenarnya tadi itu pesan, karena harus ada pesan ya. Kalau apalagi kalau film-film zaman dulu tuh harus ada pesannya tuh apa? Oke, Ada kita pesan. nggak boleh keras terhadap perempuan. Maksudnya harus menjaga perempuan itu kan sebagai apa ya? Penopang dari kehidupan bermasyarakat. Nah, orde baru tuh. Egoisme ini. Orde baru tuh. Tapi pada praktiknya kan tetap memonsterkan ini ya perempuan gitu. Jadi mengobjektifikasi dan mengkomodifikasikan tubuh Iya, perempuan. peran ganda nggak sih? Iya, Peran ganda. Peran ganda, beban ganda perempuan juga ketika dia bekerja kok nggak aman, ketika dia di rumah juga kok dibunuh, gitu ya. Kalau di film apa Perempuan Tanah Jahanam, Iya. di kota dia dicari pembunuh, Di desa. di desa dia dikuliti. Di mana ruang aman perempuan di dunia Iya, ini? Gitu. betul. Dan itu udah pindah lagi dari urban ke rural juga. Udah pindah ruang aja Iya. masih tetap kok nggak aman gitu. Nah, menarik banget ya. Menarik banget ini pembicaraan hari ini. Nah, ini adalah apa ya? Diskusi ini yang menarik banget dan kita bisa diskusi seperti ini karena kalau di bidang kajian humaniora ya, basically what we do itu ya ngomongin ini ya. hal yang kesannya tuh ngapain sih Remeh-temeh. diomongin gitu. ngapain sih ngomongin Iya. setan, ya udah setan ada aja Sesuatu gitu yang ya. sepele itu sebetulnya tidak sepele loh. Ada Ideologis layer. ya. Bisa proyeksi dari masyarakat, refleksi, kritik dan yang lain-lain juga. Nah, ini untuk episode pertama kita ya, kita ngomongin tentang hantu. Nanti masih ada banyak lagi ya episode-episode selanjutnya dan topiknya juga akan juga menarik seperti ini ya. Bagian dari sehari-hari. Bagian dari sehari-hari yang kita bisa ngomongin makanan ya Oh, nanti di ya. everyday nggak sih sekarang bilang? Di Oh, di everyday, everyday. Di everyday itu kita bisa ngomongin ya. Nanti kita juga bisa mungkin bahas tentang meme keilmuan juga, meme culture, terus juga tentang Musik misal? musik dan yang lain, pokoknya fiksi secara general ya, in general gitu ya. Oke. Gimana nih di sini? Oke, jadi itu aja. Jadi kesimpulannya apa nih ya yang kita bisa tangkap di hari ini? Kita bisa simpulkan tentang pembahasan kita. Ya, Jangan bahwa- takut hantu. Jangan takut. Ternyata dompet tidak berisi pun Lebih seram. lebih seram daripada kemunculan hantu. Kemunculan hantu. Dan, Nilai UN lebih seram Iya. daripada. Dan mungkin lebih kritikal ya ketika kita menonton dan mengonsumsi film atau media lainnya gitu ya. Karena audiens kan sudah aktif ya sekarang. Iya, betul. Kita yang bisa interpretasi itu. Gitu lah. Tidak depending kepada sutradara atau produser mah. Iya, betul. Ada makna tingkat-tingkat. Oke. Iya. Oke, wah itu dia ya pembahasan atau diskusi kita pada episode pertama kali ini dan Bye. terima kasih ya yang udah, thanks for watching ya, siapapun yang watching. Dan juga we will see you guys on the next Next episode. Bye bye. Selamat pagi, siang, malam. Yay. Oke.